Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem reproduksi laki-laki. Ya. Apa saja yang akan dibahas? Tentunya anatomi dan fisiologinya. Minimal kita melihat anatominya seperti apa. Ya, di situ kita bisa lihat ini adalah tampak ketika organ tersebut dipotong dari tengah sehingga kita bisa lihat dari samping. Di situ ada awalnya, kalau perempuan tadi adalah ovarium, kalau laki-laki ada testis. Testis di sini kemudian dibungkus oleh skrotum, yang mana testis ini akan mengeluarkan sel sperma dan dia akan mengalir, nanti akan keluar ketika ejakulasi. Nah, di sini Anda juga akan melihat ada namanya urinary bladder atau kantung kemih. Nah, di situ kalau Anda lihat di sini saluran dari kantung kemih dan juga saluran dari testis tadi bercabang di sini. Artinya mereka bergabung ya menjadi satu saluran yang mana itu nanti akan bisa digunakan untuk mengeluarkan sperma maupun air seni, air kencing ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa organ lain di situ, karena kita bicaranya sistem organ yang terdiri atas beberapa organ. Ya, kalau kita lihat tadi ada testis, kemudian ada epididymis, di situ kemudian ada skrotum, kemudian ini vas deferens. Kalau tadi kan perempuan tuh fallopian, kalau laki-laki namanya vas deferens. Kemudian berjalan terus, di sini ada yang paling penting adalah prostat. Ya, di sini ada prostat juga. Kemudian kalau kita lihat di sini saluran buang air besar atau rektumnya ya, anusnya di sini, ini ada rektum. Kalau kita lihat jauh sekali jaraknya, berbeda dengan perempuan tadi. Makanya angka kejadian infeksi saluran kemih pada laki-laki lebih sedikit karena dia letaknya jauh daripada anus dan juga salurannya untuk bisa menimbulkan infeksi juga terlalu jauh. Seperti itu ya. Ini adalah bentuk organ reproduksi laki-laki. Nah, apa saja yang akan kita bicarakan di sini? Yang pertama adalah komponennya. Komponennya antara lain ada testis tadi, kemudian sistem salurannya atau duct system. Di situ ada epididymis, ada vas deferens, ada ejaculatory duct, ada juga uretra. Kemudian ada juga aksesori seks gland yang atau glandula atau kelenjar seks yang aksesoris. Di situ ada semina vesicle, ada prostat, ada kelenjar bulburetral. Nanti apa saja itu akan kita diskusikan di belakang. Kemudian ada struktur pendukung. Yang pertama adalah penis, yang mana kita sangat membutuhkan penis ini untuk bisa memasukkan sperma ke dalam uterus perempuan, bahkan sampai ke tuba fallopi, sehingga nanti sel spermanya bisa masuk, sehingga bisa bertemu dengan ovum dan mengalami atau menyebabkan terjadinya konsepsi atau pertemuan antara sperma dengan ovum. Struktur pendukung lain adalah skrotum, yang mana tadi membungkus testis, dan epididymis, ya, yang mana itu dia dibungkus agar tidak jatuh karena dia letaknya relatif berada di luar dari tubuh laki-laki, gitu ya. Kemudian apalagi yang akan kita bahas yaitu adalah fungsinya. Ya, fungsinya kalau testis tentunya menghasilkan sperma dan juga menghasilkan hormon seks laki-laki yang namanya testosteron. Kemudian saluran atau saluran dedak itu fungsinya apa? Fungsinya tentunya namanya saluran ya. Dia mentransportasi, kadang menyimpan dan juga membantu pematangan dari sperma. Kemudian fungsi dari kelenjar seks yang aksesoris ya, tentunya utamanya adalah karena dia kelenjar tentunya menghasilkan suatu senyawa hormon dan semacamnya. Dia di sini fungsinya adalah mensekresikan atau memproduksi sebagian besar cairan dari semen. Semen dalam hal ini adalah, kalau kita bahasa sehari-harinya adalah air mani ya. Jadi air mani, kalau kita bicara sel sperma itu kan sel, bentuknya sel.
Nah, tentunya sel itu ya kalau keluar ya mati langsung. Oleh karena itu harus dibawa oleh yang namanya cairan semen atau air mani. Ya, itu fungsinya. Kemudian penis sendiri nanti terdiri atau di dalamnya terdapat uretra, tempat pembuangan air mani, air kencing. Kemudian apa namanya, penis ini digunakan juga untuk ejakulasi sehingga semen yang dihasilkan itu bisa masuk jauh ke dalam vagina dan seterusnya. Ya, karena tadi dia penis ini lubangnya merupakan percabangan dari uretra dan juga testis, makanya dia lubangnya satu tapi dia bisa mengeluarkan either yang satu adalah sel sperma, yang kedua adalah air seni. Nah, tapi juga ada bahayanya juga karena air seni yang apa namanya sifatnya keras begitu ya. Kalau misalnya ketemu dengan sel sperma, tentunya akan merusak sel sperma. Ya, tapi Allah sudah menciptakan organ dan sistem organ yang ada pada manusia itu sangat sempurna sehingga tidak ada ya hampir nggak ada ya secara anatomi fisiologi bahwa sperma itu kecampur sama air seni itu hampir tidak pernah terjadi, gitu ya. Kemudian apa namanya selanjutnya kita lihat kalau ini kita potong dari depan ya. Penisnya kalau kita potong dari depan bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini testis juga kita potong dari depan, kita lihat di tengah, kita lihat dari depan bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada skrotum, ada testis, epididymis, saluran dan seterusnya nanti keluar dari sini ya. Kemudian kita lihat struktur testis dulu. Testis itu bentuknya bulat seperti ini. Kalau kita potong, kita lihat dari samping bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, di sini pematangannya itu dari pinggir ya, nanti ke tengah, kemudian nanti dialirkan ke epididymis untuk keluar. Seperti itu. Di situ juga ada pembuluh darah yang tentunya mengalirkan darah baru dan mengambil darah-darah yang sudah kotor. Begitu. Kemudian kalau kita lihat ya lebih kecil lagi untuk testis, satu potongan kecil kalau Anda lihat warnanya kan seperti warna sperma ya, warnanya agak seperti susu yang tengah itu. Itu kenapa? Karena memang sudah pada berkumpul di situ. Ya, selnya sudah matang, dia berada ke tengah ya, berangsur ke tengah sehingga berkumpul di situ. Kita lihat bagaimana proses terjadinya. Nah, awalnya itu adalah spermatogonium, dia ada di pinggir. Kemudian dia mengalami mitosis dulu ya, menjadi masih tetap 2N, menjadi primary spermatosit. Habis itu mengalami meiosis, berubah menjadi spermatosit sekunder, dan yang terakhir meiosis lagi menjadi spermatid. Ya, di situ juga ada sel-sel tori dan membran basal yang mana nanti punya masing-masing fungsinya seperti itu. Baik, kemudian ini kalau kita lihat ya penis, testis kita potong dan seterusnya. Ilustrasinya dia mentah di pinggir, kalau sudah matang dia berada di tengah sel-sel spermanya begitu. Ya kalau kita lihat seperti ini. Ini pinggir ya, ini semakin ke tengah. Jadi kalau dari pinggir masih spermatogonium, kemudian dia nanti mitosis, ya, kemudian menjadi primer, spermatosit primer, spermatosit sekunder, menjadi early spermatid, late spermatid. Kalau sudah bentuknya seperti ini, seperti ikan lele, ya, atau seperti kecambah, gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ya itu meiosis, nah ini spermiogenesis ya. Nah, tadi kalau bedanya dengan ovulasi, kalau ovulasi dari satu sel primordial itu hanya menjadi satu sel ovum. Tapi kalau pada laki-laki satu sel primordial itu empat-empatnya jadi matang jadi sel sperma. Ya. Jadi kalau perempuan satu, makanya kalau laki-laki sel spermanya butuh banyak ya, karena nanti di dalam rahim itu akan dibunuh semuanya
Ya, makanya tinggal hanya satu saja yang berhasil membuahi ovum. Nah, ada juga sih misalnya kembar 2, 3, 4 kayak gitu karena beberapa sel sperma yang membuahi secara bersamaan sehingga semuanya bisa masuk dan semuanya bisa menjadi bayi seperti itu. Kemudian struktur sperma sendiri, kalau Anda lihat di depan itu ada akrosom, kemudian ini sel nukleusnya. Ya kalau Anda lihat ya selnya tuh beda sama sel yang biasa. Ini satu sel ya. Ada kepala, ada ekor ya. Kepalanya mengandung akrosom dan nukleus. Nukleus tadi tempatnya kromosom. Kalau akrosom ini namanya somsom, itu akrosom itu dia punya lipolitik ya, sorry, yang punya dia nanti akan melubangi dinding sel ovum sehingga nanti nukleusnya bisa masuk. Di tengah di sini di lehernya ada mitokondria penyedia tenaga untuk telnya ini bergerak sehingga bisa berenang. Ya, seperti itu. Eh setiap hari proses spermatogenesis menghasilkan sekitar 300 juta sperma. Banyak sekali. Ukurannya kecil 60 mikrometer, kalau ovum tadi berapa? Sekitar 125 sampai 150 mikrometer. Ya, artinya sperma ini ukurannya separuhnya dari ovum. Akrosom yang depan ini menghasilkan atau terdiri atas hyaluronidase dan protease, yang mana dia akan melubangi dinding sel dan bagian tengah ini dia menghasilkan ATP atau energi agar telnya bisa bergerak-gerak sehingga dia bisa mengalir di tuba fallopi. Ya, seperti itu. Kemudian ini siklus hormonnya. Ya, kalau misalnya sedang banyak hormonnya, maka testosteron, kalau sel spermanya banyak itu dia akan menghambat hipotalamus dan hipofisis anterior sehingga apa namanya sehingga nanti menghasilkan LH dan FSH. LH ini akan nyuruh sel Leydig tadi di dalam testis ada sel-sel Leydig, ada sel Sertoli ya. Sel-sel Leydig ini nanti dia akan menghasilkan testosteron. Ya, testosteron ini akan bersama-sama dengan FSH, dia akan mempengaruhi sel Sertoli untuk menghasilkan sperma, spermatogenesis. Ya, selain itu juga sel Sertoli ini menghasilkan inhibin juga. Ya, inhibin ini untuk apa? Ini untuk menghambat, namanya aja inhibin, jadi menginhibisi produksi dari GnRH dan FSH, gonadotropin releasing hormone dan follicle stimulating hormone. Seperti itu ya. Itu kontrol dari kontrol hormonal dari testis. Ini sama sebetulnya ilustrasi yang lain. Ya, tadi hipotalamus menyuruh ke hipofisis anterior menghasilkan FSH dan LH. Ini dia menghasilkan masuk ke sini second messenger sel produk menghasilkan mematangkan ini menjadikan sel sperma. Ya, seperti itu. Sel-sel tori disuruh oleh testosteron menghasilkan sperma tadi. Ya, seperti itu. Ya, terus masing-masing fungsinya apa? Testosteron ini kalau pada anak prenatal sebelum anak itu lahir, dia menstimulasi pola reproduksi laki-laki dan seterusnya. Makanya kalau di USG kadang bisa ketahuan ya anak ini laki-laki perempuan. Karena testosteron di situ juga mengembangkan organ dari awal. Kemudian testosteron kalau orang udah dewasa, fungsinya adalah enlargement of male sexual organ. Jadi penisnya jadi besar. Makanya kalau anak kecil kan penisnya masih kecil, tapi kalau udah besar kan penisnya jadi membesar karena testosteron ini. Testosteron juga berfungsi atau berkontribusi dalam mengembangkan karakteristik seks sekunder.
kayak kumis, jenggot, gitu ya, jakun, suaranya jadi lebih ngebas, lebih keras seperti itu. Otot-ototnya jadi lebih besar itu karena testosteron, ya. Jadi itulah kenapa kalau laki-laki karakteristiknya seperti itu. Jadi ya memang, lah kodratnya memang seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk laki-laki, kenapa kok badannya secara umum dia lebih kuat ya? Saya bilang secara umum tentunya tidak semua, karena testosteronnya itu dia memperbesar otot. Ya, kalau tadi perempuan kalau estrogennya banyak dia resiko penyakit kardiovaskulernya rendah. Kayak gitu. Kalau laki-laki punya juga manfaat dari testosteron ini. Kemudian testosteron juga punya membantu dalam pengembangan seksual fungsi, antara lain male sexual behavior, misalnya meningkatkan libido. Ya, jadi testosteron itu ada di laki-laki dan perempuan. Jadi kalau testosteronnya naik, libidonya orang juga naik sehingga ingin berhubungan seksual. Ya, jadi kalau libido naik, ingin berhubungan seksual itu karena kerjaannya hormon testosteron. Ya, selain itu juga spermatogenesis ya, tadi pembuatan sperma. Kemudian testosteron juga meningkatkan anabolisme ya, menghasilkan energi yang mana dia menghasilkan heavier muscle and bone mass. Jadi otot dan tulangnya itu lebih kuat begitu ya. Kalau misalnya testosteron ini apa namanya di tubuh itu buat apa sih gitu ya? Antara lain ini berkaitan beberapa fakta tentang adanya testosteron. Yang pertama, kelenjar hipofisis ya, dia terletak di dia berfungsi untuk sorry, harusnya otak dulu dia meregulasi testosteron, produksi testosteron dengan nyuruh ke kelenjar hipofisis anterior tadi. Hipofisis anterior ngapain? Pituitary gland ini ya, pituitary gland ini dia menyuruh testis ke bawah ini agar menghasilkan testosteron. Fungsinya apa? Itu tadi kalau nah ini pengaruh atau dampak dari testosteron. Kalau rendah tentunya reduce muscle mass and strength. Jadi lebih tidak kuat gitu ya kalau testosteronnya kurang. Nah, makanya kalau misalnya orang testosteron kurang itu biasanya apa ya? Secara fisik akan mendekati wanita begitu. Ya mungkin tenaganya kurang gitu ya. Mungkin kemudian suaranya juga masih kecil kayak perempuan gitu ya. Itu bisa terjadi karena hormon testosteronnya rendah seperti itu. Kemudian increase body fat saat aspect belly is another system. Karena tadi metabolismenya rendah, akibatnya orang biasanya relatif jadi lebih gemuk seperti itu. Kemudian bagaimana testosteron pengaruh terhadap kesehatan tulang? Nah, dia prolong period of low testosterone decrease bone density. Jadi kalau kekurangan testosteron kepadatan tulangnya jadi berkurang. Ya, sehingga menyebabkan osteoporosis. Seperti itu. Bagaimana dengan testis? Testis tadi fungsinya untuk menghasilkan testosteron. Berkaitan dengan health, sexual health, rendahnya testosteron bisa menyebabkan ketidakmampuan menjaga ereksi atau menyebabkan orang disfungsi ereksi kalau testosteronnya kurang seperti itu. Ini kalau kita lihat ya tadi ya dari testis epididymis ngalir ke atas dan seterusnya. Kalau kita lihat dari depan, kurang lebih bentuknya seperti itu. Nah, tadi kita lihat ya mungkin di belakang ada beberapa apa namanya aksesoris ya, aksesoris fungsinya apa, misalnya seminal vesicle, fungsinya menghasilkan cairan yang alkalin itu basah dan kental ya, ini terdiri ini berkontribusi sebanyak 60% dalam cairan semen, menghasilkan fruktos, prostaglandin dan clotting protein. Jadi mengandung gula fruktosa, kemudian prostaglandin dan juga protein pembeku. Ya, makanya bentuknya kental. Kalau sudah di luar tubuh, maka sperma itu akan menjadi encer seperti itu. Kemudian prostat. Prostat itu fungsinya untuk apa? Dia menghasilkan asam sitrat, enzim proteolitik, asam fosfat dan
seminal plasmin. Ini semuanya berfungsi untuk antibiotik yang membunuh bakteri. Kemudian kelenjar bulboretral, dia ketika sexual arousal atau tadi libidonya naik, dia akan mengsekresikan cairan alkalin ke dalam uretra. Makanya tadi saya bilang tidak ada uretra ketemu dengan air seni ketemu dengan sperma, karena ini ada kelenjar bulboretral yang mana dia menghambat atau mencegah sel sperma itu rusak gara-gara air kencing yang sifatnya asam. Kemudian ini contoh semen, bentuknya kurang lebih seperti itu. Kalau laki-laki ejakulasi, dia mengandung 150 juta sperma per mililiter, jadi banyak sekali. Dan dia akan mengkoagulasi dalam 5 menit, 10-20 menit dia akan mengencer menjadi cairan seperti biasa. Ini kemudian penis, ini adalah gambaran penis. Kalau dari bawah ya dekat sama anus ya seperti itu. Kalau dipotong lihat dari depan ya bentuknya kurang lebih seperti itu. Ini ada vena, ada arteri ya dan seterusnya. Kemudian ini kalau di sebelum sunat ya penis itu ada bungkusnya seperti ini. Nah ini kenapa Islam menyuruh sunat, karena ada banyak sekali manfaat. Antara lain yang pasti, ya tetapi begini, jangan menyalahkan, jangan salah arti bahwa Allah menyuruh sesuatu itu harus ada penjelasannya ya. Kalau kita orang beriman itu ya kita namanya firman itu ya firman Allah, Al-Quran, Sunnah itu ya kita harus beriman dan kita harus patuh begitu ya. Baik itu ada atau tidak ada hikmahnya. Nah yang akan saya jelaskan ini adalah hikmah. Ada hikmah perintah sunat ya, yang mana waktu itu Nabi Ibrahim ya melakukan sunat ya, waktu itu sunat sendiri ya menggunakan tampak seperti itu suatu perintah yang cukup berat kalau zaman dulu. Kalau sekarang banyak sekali metodenya. Nah hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ternyata penutup penis ini ya, ujung penis ini kalau tidak ditutup di bawah kepala penisnya atau di daerah sini ya, di bawah kepala penis ini akan menjadi tempat kotoran yang bisa menjadikan bakteri bersemayam di situ ya. Makanya ini dipotong, dibuka. Makanya hikmah dari perintah sunat itu adalah kita satu meningkatkan kesehatan kita karena mengurangi resiko infeksi. Selain itu juga membuat kepala atau ujung penisnya itu menjadi tidak sensitif. Ya. Kenapa kok bisa tidak sensitif ya? Karena sudah terbiasa tidak dilindungi, jadi dia tidak sensitif. Nah kalau tidak sensitif, otomatis ketika berhubungan seksual jadi bisa lebih lama, ya seperti itu. Nanti kalau misalnya masih sensitif, ketemu sebentar, nanti hubungan seksualnya langsung selesai. Nah itu tentunya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak kan begitu. Nah ini kalau dikupas penis bentuknya kurang lebih seperti itu. Kemudian ereksi. Nah, ereksi itu apa sih? Ereksi itu adalah membesarnya ukuran dan kekerasan penis. Bagaimana itu terjadi? Terjadinya adalah karena ada stimulasi parasimpatik, kita terstimulasi ya. Adanya kita misalnya terangsang melihat sesuatu ya, laki-laki yang melihat perempuan yang seksi seperti itu atau ingin berhubungan seksual itu menyebabkan stimulasi. Kemudian menyebabkan pelepasan oksid dan nitrat ya. Kemudian aktivasi guanilat siklase, produksi CGMP, kemudian otot halus relaksatonin, kemudian meningkatkan aliran darah ke dalam penis. Jadi kenapa kok penis itu bisa tegang dan keras seperti itu? Karena padahal di situ tidak ada tulang, karena di dalamnya akan berisi darah. Ya, darahnya dialirkan ke situ semua dan dia sirkulasi begitu, tetapi karena jumlahnya banyak dia menjadi keras. Makanya kalau Anda pegang, kalau misalnya bayi lagi atau laki-laki itu ereksi, itu hangat. Kenapa? Karena aliran darahnya bersirkulasi di situ. Nah, ini kalau kita lihat yang di bawah ini kalau tidak ejakulasi atau flaccid, kalau ini ereksi.
Kalau tidak ereksi, kalau yang atas ini ereksi, yang mana di tengah-tengah ini adalah apa namanya, ya sinusial space, yang mana nanti akan diisi oleh pembuluh darah juga. Nah, contohnya ini kondisi flaccid ya. Kalau penuh, wah ini isinya darah semua ini, sehingga keras, kencang, dan seterusnya. Nah, mungkin itu ya gambaran sedikit tentang organ reproduksi laki-laki. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.